Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yovita Sari. Di sini saya akan membahas mengenai kasus keadilan untuk melati ketika hukum perlindungan perempuan dan anak diuji. Melati merupakan siswa SMA yang berusia 16 tahun. Melati juga adalah seorang pelajar yang sangat pintar di sekolahnya. Namun, ia mengalami pelecehan seksual oleh gurunya sendiri yang bernama Pak Budi. Dalam situasi yang dialami oleh Melati, ia takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena tekanan lingkungan dan ancaman akan diturunkan nilainya. Kasus Melati menyoroti sejumlah tantangan penting dalam penerapan hukum perlindungan perempuan dan anak. Sebagai seorang siswi SMA yang menjadi korban pelecehan seksual oleh gurunya sendiri, situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya posisi korban dalam menghadapi sistem hukum dan tekanan sosial. Minimnya bukti langsung menjadi salah satu kendala utama. Tanpa adanya saksi mata, kasus ini sangat bergantung pada keterangan korban serta bukti psikologis. Dalam banyak kasus serupa, sifat diam-diam dari kejahatan ini memang seringkali membuat bukti fisik sulit ditemukan. Oleh karena itu, penting bagi proses hukum untuk memberikan bobot yang besar terhadap kesaksian korban yang didukung oleh analisis dari para ahli seperti psikolog. Selain itu, tekanan sosial dan institusional yang dialami Melati dan ibunya memperlihatkan betapa kuatnya stigma serta budaya menutup-nutupi yang masih mengakar dalam masyarakat. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak justru berupaya melindungi nama baik lembaga dengan mencoba menghentikan proses hukum melalui tawaran uang. Hal ini menunjukkan kegagalan institusi dalam mengutamakan kepentingan korban dibandingkan reputasi. Untuk melawan tekanan ini, peran lembaga perlindungan perempuan dan anak serta advokasi dari media sangat krusial. Pendampingan dari organisasi non-pemerintah juga dapat memberikan dukungan moral dan hukum bagi korban. Tantangan lain yang tak kalah berat adalah ketimpangan kekuatan antara korban dan pelaku. Dengan hubungan yang dekat dengan aparat penegak hukum, Pak Budi memiliki pengaruh yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Upaya intimidasi terhadap saksi dan korban mencerminkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang memperumit pencairan keadilan. Dalam situasi seperti ini, intervensi dari lembaga independen seperti Komnas HAM atau Komnas Perempuan sangat dibutuhkan untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan bebas dari konflik kepentingan. Melalui kasus ini terlihat jelas bahwa implementasi hukum perlindungan perempuan dan anak masih menghadapi banyak hambatan. Penguatan undang-undang terkait pengawasan independen terhadap proses hukum, edukasi masyarakat, serta pendampingan hukum yang memadai bagi korban menjadi langkah-langkah yang sangat penting. Keadilan untuk Melati tidak hanya penting bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi ujian bagi sistem hukum dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan serta pelecehan. Jika keadilan dapat ditegakkan, hal ini bisa menjadi tonggak penting dalam upaya melawan budaya impunitas dan memastikan perlindungan yang lebih baik di masa depan. Kasus Melati menggambarkan bagaimana sistem hukum diuji dalam memberikan keadilan yang setara dan adil. Keberhasilan atau kegagalan dalam menangani kasus ini akan menjadi indikator sejauh mana sistem hukum kita bisa memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban, terutama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini juga menunjukkan sejauh mana
peradilan bisa menegakkan hukum tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Kasus Melati menyoroti betapa pentingnya undang-undang yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk perlindungan dari kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Meskipun ada undang-undang yang ada saat ini, penguatan regulasi dan penerapan yang lebih konsisten di lapangan sangat diperlukan agar korban mendapatkan perlindungan yang maksimal. Sekian presentasi mengenai kasus Melati dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.